Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Maros. Ya, berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan pembelajaran IPA terpadu yang bertemakan memahami konsep pembelajaran IPA terpadu, yaitu ada 4. 1. Sejarah pembelajaran IPA terpadu. 2. Karakteristik pembelajaran IPA terpadu. 3. Konsep pembelajaran IPA terpadu. 4. Hubungan antara pembelajaran IPA dengan ayat Al-Quran. Cara pembelajaran IPA adalah lahirnya program studi ini dipandang perlu mengingatkan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006 yang berlaku saat itu, dan muncul mata pelajaran baru untuk SMP, yaitu IPA terpadu, bukan lagi sebagai mata pelajaran fisika, mata pelajaran biologi, dan mata pelajaran kimia. Kurikulum IPA terpadu di SMP diajarkan secara menyeluruh dan saling terkait satu sama lain sebagai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Premdiknas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Dasar dan Standar ini untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Namun karena guru yang mengajar mata pelajaran IPA merupakan guru lulusan fisika, lulusan biologi dan kimia yang terpisah, maka dalam melakukan praktek pembelajaran IPA di SMP yang dimaksud dalam kurikulum 2016 masih mengalami banyak kendala, yaitu rendahnya kompetensi si guru IPA dalam mengajarkan IPA terpadu. 2. Karakteristik pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pendekatan yang berangkat dari teori pembelajaran yang menolak dari sistem sebagai dasar pembelajaran pengetahuan. IPA secara terpadu harus menggunakan tema yang relevan dan berkaitan. 1. Pembelajaran berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak karena pada dasarnya pembelajaran yang memberikan kelulusan pada siswa baik secara individu maupun kelompok siswa aktif mengalih dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya sesuai dengan perkembangannya. 2. Menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Pembelajaran terpadu menjadi suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jaringan antar skemata yang dimiliki siswa sehingga berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dapat dari segala konsep yang diperolehnya, berkaitan dengan konsep-konsep lainnya yang sering dipelajari dan mengakibatkan kegiatan belajar menjadi bermakna. Kemampuan siswa untuk dapat menerapkan perolehan belajarnya pada pemecahan masalah-masalah yang nyata dalam kehidupan. Belajar melalui pengalaman langsung. Siswa akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekadar informasi dari gurunya. Gurulah yang banyak bertindak sebagai fasilitator dan katalisator yang membimbing ke arah tujuan yang ingin dicapai.
sedangkan siswa sebagai aktor pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan pengetahuannya. 4. Lebih memperhatikan proses daripada hasil. Pada pembelajaran terpadu dikembangkan pendekatan penemuan terbimbing yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan pelaksanaan dengan melihat hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga memungkinkan siswa termotivasi untuk belajar terus-menerus. Pembelajaran terpadu dalam IPA dapat dikemas dengan tema topik materi agar tentang suatu wacana yang dibahas dari berbagai sudut pandang atau disiplin keilmuan yang mudah dipahami dan dikenal peserta didik. Di dalam perencanaan pembelajaran terpadu, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. 1. Substansi materi yang akan diramukan dalam pembelajaran terpadu diangkat dari konsep-konsep kunci yang terkandung dalam aspek-aspek perkembangan terkait. 2. Antar konsep yang dimaksud memiliki keterkaitan, makna, dan fungsi yang apabila diramu ke dalam satu konteks tertentu masih memiliki makna berkembang dalam konsep yang dimaksud. 3. Aktivitas belajar yang hendak dirancang dalam pembelajaran terpadu mencakup aspek perkembangan anak. Adapun ciri-ciri perkembangan terpadu menurut Hilda Carli dan Margareta pada tahun 2002 dalam mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu. 1. Holistik, suatu prinsip yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. 2. Bermakna, keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipahami dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Pembelajaran terpadu dalam IPA dapat dikemas dengan tema topik materi agar tentang suatu wacana yang dibahas dari berbagai sudut pandang atau disiplin keilmuan yang mudah dipahami dan dikenal peserta didik. Di dalam perencanaan pembelajaran terpadu, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. 1. Substansi materi yang akan diramukan dalam pembelajaran terpadu diangkat dari konsep-konsep kunci yang terkandung dalam aspek-aspek perkembangan terkait. 2. Antar konsep yang dimaksud memiliki keterkaitan, makna, dan fungsi yang apabila diramu ke dalam satu konteks tertentu masih memiliki makna berkembang dalam konsep yang dimaksud. 3. Aktivitas belajar yang hendak dirancang dalam pembelajaran terpadu mencakup aspek perkembangan anak. Adapun ciri-ciri perkembangan terpadu menurut Hilda Carli dan Margareta pada tahun 2002 dalam mengemukakan beberapa ciri pembelajaran terpadu. 1. Holistik, suatu prinsip yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. 2. Bermakna,
keterkaitan antara konsep-konsep lain akan menambah kebermaknaan konsep yang dipahami dan diharapkan anak mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah nyata di dalam kehidupannya. 3. Pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk belajar. Pembelajaran IPA terpadu dengan keterkaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya berbicara soal ketuhanan, syarat, ibadah, akhlak, kemanusiaan, dan lainnya, namun juga berbicara soal ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang pas untuk mengetahui rahasia alam dan upaya mengekspor rahasia untuk ke masalah manusia dan lingkungannya yang adanya di Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya mempelajari IPA itu sama saja maknanya dengan mengkaji turunan dari ayat-ayat Al-Quran. Berikut beberapa di antara ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan alam. 1. Surat Al-Imran ayat 190. 2. Surat An-Nabiyah ayat 33. 3. Surat Yunus ayat 5-6. 4. Surat Ar-Rum ayat 48. 5. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Ya, demikianlah yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sehubung saya lagi flu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.